Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ittaqillaha haitsuma kunta. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, pemirsa Baitul Ilmi yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas yang kita ucapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali ungkapan rasa puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Baitul Ilmi yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita berada di bulan Dzulqa'dah, termasuk di antara Ashhurul Hurum, termasuk di antara bulan-bulan haram, bulan-bulan baik, di mana kita diminta oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menambah amaliyah kebajikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak mengisi waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal soleh. Di antara amal kebajikan, amal soleh yang bisa kita lakukan namun sering kita tinggalkan, atau bahkan mungkin ada banyak di antara kita yang meremehkan amaliyah ini. Padahal amaliyah ini adalah sesuatu yang pasti dilakukan oleh para nabi dan rasul. Apa itu? Yakni menyampaikan kebenaran, menyampaikan sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, mengatakan yang benar itu benar dan mengatakan yang salah itu salah. Aktivitas ini tidak lain adalah aktivitas dakwah. Sering banyak di antara kita yang meninggalkan aktivitas dakwah ini hanya karena kita menganggap bahwa kita tidak memiliki kapasitas untuk menyampaikan. Atau bahkan saya bukan seorang ustaz, saya juga bukan disebut kiai, saya juga bukan orang yang alim. Sehingga dengan alasan-alasan yang seperti ini, pada akhirnya kita itu meninggalkan amal soleh yang tidak pernah ditinggalkan oleh para nabi dan rasul dan orang-orang soleh sebelum kita, yaitu apa? Aktivitas dakwah. Karena apa? Pemirsa Baitul Ilmi yang dimuliakan Allah, aktivitas dakwah ini adalah bagian dari ajaran Islam. Artinya kalau kemudian dakwah ini adalah bagian dari ajaran Islam, maka sudah sepantasnya lah kalau kemudian saya dan saudara-saudara kalian semua mengaku menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sepantasnya kemudian meninggalkan aktivitas menyampaikan kebenaran, mengatakan bahwa yang benar itu benar dan mengatakan bahwa yang salah itu salah gitu. Karena apa?
Karena kalau Islam ini tidak didakwahkan, Islam itu tidak disebarkan, maka saya khawatir ada banyak di antara kita, umat manusia, yang tidak mengerti dan tidak memahami tentang ajaran Islam itu sendiri. Bahkan mungkin kalau kita coba muhasabah diri, kita coba introspeksi diri dari apa yang selama ini kita lakukan berkaitan dengan menyampaikan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, ini pun juga bukan menjadi bi'ah, bukan menjadi kebiasaan yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Hanya apa? Hanya karena kita tidak disebut sebagai seorang mubaligh misalnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya tidak pernah kemudian menspesifikasi bahwa yang bertugas untuk menyampaikan kebaikan, yang bertugas untuk menyampaikan kebenaran itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang tertentu dalam tanda kutip, yang disebut dengan sebutan tertentu misalnya. Tidak. Karena Allah ketika meminta kepada kita untuk menyampaikan kebenaran dan untuk mencegah keburukan itu secara umum, artinya bahwa ketika kita mengaku menjadi umat Muhammad SAW dan menjadi seorang muslim, maka karena dakwah itu adalah bagian dari ajaran Islam, maka tidak ada alasan sebenarnya bagi kita untuk kemudian meninggalkan aktivitas dakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maka hendaklah ada di antara kalian segolongan umat, kelompok manusia yang senantiasa menyeru ilal khair, menyeru kepada kebaikan, ay ad-dinul Islam, menyeru kepada Islam. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah akan tergolong menjadi golongan orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pemirsa Baitul Ilmi yang dimuliakan Allah, kita juga faham dan insyaallah kita sering kali membaca di dalam Quran surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita sama-sama sering mendengar, sering membaca surah ini, bahwa sesungguhnya di antara kebanyakan manusia yang hidup di dalam kehidupan dunia ini berada di dalam kerugian. Illa, kecuali alladzina amanu, mereka yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada adanya hari pembalasan, ya. Wa amilus solihat, mereka yang senantiasa mengerjakan amal solih, mereka yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Tawasaw bil haq, ya, menyeru kepada yang hak, wa tawasaw bis sabr, dan menyeru kepada kesabaran. Tentu ketika Allah berfirman di dalam surah ini, Allah tidak menspesifikasi bahwa yang berhak untuk menyampaikan dakwah Islam itu adalah orang-orang dengan sebutan-sebutan tertentu. Tidak. Karena itu menjadi bagian dari, seharusnya sudah menjadi bagian dari bi'ah, menjadi kebiasaan kita ketika kita ingin mengaku menjadi umat Muhammad SAW. Karena sesungguhnya Rasul SAW tidak pernah sedikit pun ketika beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tidak pernah sedikit pun meninggalkan aktivitas menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada kebenaran, dan mencegah terhadap terjadinya kemaksiatan. Ya tentu pemirsa Baitul Ilmi yang dimuliakan Allah, kita juga harus mempersiapkan bahwa ketika kita menyampaikan kebenaran, mencegah keburukan, maka ini pun juga harus menjadi motivasi kuat bagi kita agar kemudian kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang berbuat kebaikan terlebih dahulu sebelum kita
menyeru orang lain untuk berbuat baik. Kita pun juga akan berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan terlebih dahulu sebelum kemudian kita itu mencegah orang untuk berbuat maksiat. Kenapa? Agar kemudian kita senantiasa berada di dalam bimbingan Allah, agar kemudian kita senantiasa berada di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dengan tulus, ketika kita itu dengan ikhlas, ketika kita itu dengan bersungguh-sungguh mengatakan bahwa yang hak itu hak, yang batil itu batil, dengan cerminan diri kita yang kuat, senantiasa menjaga kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka fa insyaallah orang yang kita ajak, orang yang kita seru itu insyaallah dengan taufik, dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan mengikuti dengan apa yang kita serukan. Mereka akan mengikuti dengan apa yang kita sampaikan. Semoga Allah senantiasa memudahkan langkah kaki kita untuk mengatakan bahwa yang hak itu hak dan mengatakan yang batil itu batil. Al-afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.